Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Saya harap kalian di rumah tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang dari suatu apapun, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Tidak lupa memakai masker, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, tidak berkerumun, dan selalu stay di rumah. Tetap jaga kesehatan. Pada kesempatan kali ini kita dipertemukan dalam acara Matsama. Apa sih Matsama itu? Mungkin dari kalian ada yang tahu? Baiklah, Matsama adalah masa ta'aruf siswa madrasah atau masa orientasi siswa atau masa perkenalan siswa terhadap madrasah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang materi kemadrasahan. Saya harap kalian bisa mengikuti dari keseluruhan kegiatan Matsama ini. Di akhir kegiatan, kalian akan mendapatkan tes dan harus kalian kerjakan. Tanpa berpanjang lebar, mari kita ikuti materi selanjutnya. Baiklah anak-anak, langsung saja. Katanya tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan, nama saya Ernawati. Saya sebagai guru bimbingan dan konseling. Tempat tanggal lahir saya di Magetan 24 September 1989. Kalau kalian ingin menghubungi saya secara langsung, kalian bisa langsung menghubungi di nomor yang tertera di layar kalian, yaitu 085 877 560 717. Tak perlu lama-lama lagi, mari kita lanjutkan pada materi inti kita, yaitu tentang kemadrasahan. Apa sih madrasah itu? Apa sih bedanya dengan sekolah-sekolah pada umumnya? Madrasah merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Madrasah sendiri memiliki arti sebagai tempat untuk belajar atau tempat untuk menuntut ilmu. Pada dasarnya sama dengan sekolah pada umumnya. Namun, kalau di madrasah, kita ada pelajaran khusus, yaitu tentang pelajaran agama Islam, yaitu akidah akhlak, fikih, Quran hadis, serta sejarah kebudayaan Islam. Dan untuk di MTSN 10 Banyuwangi sendiri, ada pelajaran bahasa Arab. Madrasah sendiri memiliki 3 tingkatan, yang meliputi MI atau setingkat SD, mungkin yang dari MI sudah kenal ya, atau MTS setingkat SMP, dan MA setingkat SMK. Diingat-ingat lagi bahwa madrasah memiliki 3 tingkatan yang meliputi MI, MTS, dan MA. Selanjutnya tentang sejarah madrasah. Madrasah kita awalnya didirikan pada tahun 1976 atas prakarsa dari Bupati Banyuwangi, yaitu Joko Supoat Slamet, bersama-sama dengan GUPPI dan MUI ingin mendirikan lembaga pendidikan dan pondok pesantren dan yang bertaraf modern, yang berbentuk yayasan, yang berlokasi di lokasi madrasah kita, yaitu di Dusun Cangkring, Desa Pengatigan, Kecamatan Rogo Jambi. Untuk mewujudkannya, maka dibentuk panitia untuk mencari lokasi berdirinya yayasan dengan kepala Desa Pengatigan. Pada tahun 1977, didirikanlah gedung untuk pondok pesantren dan lembaga pendidikan formal bernama MTS Darus Syafaat. 2 tahun berjalan, tepatnya pada tahun 1979, MTS Darus Syafaat
bekerja sama dengan MTS Negeri Banyuwangi untuk memperoleh status MTS Negeri Filial atau kelas jauh. Tepatnya pada tanggal 17 Juli 1979, berdasarkan SK Menteri Agama, MTS Darussafaat menjadi MTS Negeri Filial Banyuwangi 1 yang berlokasi di Dusun Cangkring, Desa Pengatigan, Kecamatan Rokojambi. Dengan demikian, MTS Negeri 1 Banyuwangi mempunyai wewenang untuk mengatur pelaksanaan pendidikan di MTS Darussafaat. Dan pada saat itu, Kepala Madrasah dijabat oleh Bapak Suhaimi sampai tahun 1982. Tahun 1982 sampai 1985, Kepala Madrasah dijabat oleh Bapak Anwar Suparni yang digantikan oleh Bapak Mehani dari tahun 1985 sampai dengan tahun 1990. Selanjutnya digantikan oleh Bapak DRS Bisri yang menjabat dari tahun 1990 sampai dengan 1995. Pada tahun 1995, berdasarkan SK Menteri Agama RI nomor 515A tanggal 25 November 1995, diterbitkan SK Penegrian MTS Negeri Filial untuk menjadi MTS Negeri Rokojambi. Pada tahun 2016, nama MTS Negeri Rokojambi berubah nama menjadi MTS Negeri 10 Banyuwangi dengan KMA nomor 673 tahun 2016. Namun diberlakukan perubahan nama madrasah pada awal tahun 2018. Jadi nama MTS Negeri 10 Banyuwangi itu ada pada awal tahun 2018. Sebelumnya bernama MTS Negeri Rokojambi. Berikut nama-nama Kepala Madrasah MTSN 10 Banyuwangi dari tahun 1995 sampai sekarang. Yang pertama, Bapak DRS Haji Bukhari Mintareja dari tahun 1995 sampai tahun 2001. Yang kedua, Bapak Afandi dari tahun 2001 sampai tahun 2003. Yang ketiga, Bapak DRS Abdul Aziz dari tahun 2003 sampai 2007. Yang keempat, Bapak DRS Mohmaki 2007 sampai 2009. Yang kelima, Bapak DRS Agus Santoso dari tahun 2009 sampai 2012. Yang keenam, Bapak Salman SPD MPD dari tahun 2012 sampai tahun 2016. Selanjutnya, Bapak DRS Slamet Rohman dari tahun 2016 sampai 2018. Dan yang kedelapan, Bapak Haji Sugeng Mariono SPD MM dari tahun 2019 sampai sekarang. Jadi, pada saat ini, kedudukan Kepala Madrasah diduduki oleh Bapak Haji Sugeng Mariono SPD MM. Berikut identitas madrasah. Dari nama madrasah kita semua sudah tahu, yaitu Madrasah Sanawiyah Negeri 10 Banyuwangi dengan nomor statistik madrasah 121 135 1000010, NPSN 2058 1681. Akreditasi madrasah yaitu A. Alamat lengkap madrasah yaitu Jalan Songgon, Kilometer 02, Desa Pengatigan, Kecamatan Rokojambi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Dengan nomor telepon 0333 631 914. NPWP Madrasah yaitu 0016839162700. Dan nama kepala madrasahnya Haji Sugeng Mariono SPD MM. Berikut disampaikan visi dan misi madrasah.
Untuk visinya yaitu terwujudnya madrasah yang berprestasi dalam bidang akademis dan non-akademis, berdasarkan IMTAK, IPTEK, dan berbudaya lingkungan. Diharapkan kalian semua yang menjadi warga MTS Negeri 10 Banyuwangi dapat mewujudkan visi dari madrasah kita. Dan misinya yang pertama yaitu meningkatkan kepribadian, ilmu, iman, dan amal. Yang kedua, menumbuhkan semangat belajar yang berkesinambungan. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran yang kreatif, efektif, inovatif, dan menyenangkan. Yang keempat, yaitu mengembangkan kreativitas, moral, dan bakat siswa secara optimal. Yang kelima, menumbuhkan wawasan kebangsaan atau cinta tanah air. Yang keenam, menciptakan lingkungan madrasah yang bersih, indah, rapi, dan sehat. Yang ketujuh, mewujudkan pendidikan yang berkepribadian dinamis, terampil, menguasai pengetahuan, teknologi, dan seni, serta berkarakter. Yang kedelapan, mengupayakan pelestarian lingkungan. Yang kesembilan, mengupayakan pencegahan pencemaran lingkungan. Yang ke-10, mengupayakan pencegahan. Baiklah anak-anak, sampai saatnya kita berbicara dengan tata tertib. Kenapa harus ada tata tertib? Yaitu untuk menertibkan seluruh siswa-siswi MTSN Negeri 10 Banyuwangi. Dan di sini saya akan menampilkan tata tertib sebelum adanya pandemi dan setelah adanya pandemi. Sebelum adanya pandemi, kita mempunyai ketentuan secara umum. Yang pertama, siswa wajib menjaga nama baik alma mater MTSN 10 Banyuwangi. Yang kedua, siswa wajib menghormati dan mentaati pimpinan MTSN 10 Banyuwangi. Yang ketiga, siswa wajib mengikuti seluruh program madrasah baik yang intra maupun ekstrakurikuler. Yang keempat, siswa wajib mentaati tata tertib yang berlaku di MTSN 10 Banyuwangi. Dan siswa-siswi MTSN Negeri 10 Banyuwangi memiliki kewajiban-kewajiban. Yang pertama, hadir di madrasah 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Yang kedua, berpakaian seragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, mengikuti upacara bendera setiap hari Senin pagi. Yang keempat, berada di dalam kelas selama jam pelajaran berlangsung. Yang kelima, berperilaku akhlakul karimah sesuai dengan etika agama Islam. Yang keenam, menjaga keamanan, ketertiban, kerukunan, kebersihan, dan keindahan lingkungan. Yang ketujuh, meminta izin dari guru kelas, guru piket, kemudian satpam jika akan keluar dari madrasah pada waktu jam pelajaran. Yang kedelapan, melapor satpam, guru piket, dan guru kelas jika terlambat datang. Yang kesembilan, mengikuti jamaah sholat duhur di masjid. Di MTSN 10 Banyuwangi, siswa-siswa mempunyai larangan-larangan, yaitu yang pertama, meninggalkan kelas atau madrasah selama pelajaran berlangsung, berada di dalam kelas selama jam istirahat, memakai topi atau atribut selain topi atau atribut MTSN 10 Banyuwangi. Yang keempat, makan atau minum di dalam kelas waktu pelajaran maupun istirahat. Yang kelima, membawa dan mengaktifkan HP di dalam lingkungan MTSN 10 Banyuwangi. Saya ingatkan sekali lagi bahwa semua siswa-siswi MTSN 10 Banyuwangi dilarang membawa dan mengaktifkan HP di dalam lingkungan MTSN 10 Banyuwangi. Yang keenam, mencoret-coret tembok, bangku, dan semua sarana madrasah. Yang ketujuh, membawa obat-obat terlarang, majalah porno, senjata tajam, dan benda-benda lain yang membahayakan. Yang kedelapan, merokok, minum minuman keras, dan mengkonsumsi obat-obat terlarang. Yang kesembilan, merusak, memindah, dan mengambil perlengkapan kelas atau madrasah. Yang ke-10, melakukan perbuatan apapun yang bertentangan dengan agama Islam. Yang ke-11, siswa pria dilarang memelihara rambut panjang dan mengenakan perhiasan apapun.
Siswa putri dilarang berhias atau bermake up yang berlebihan. Siswa dilarang berpenampilan, berkomentar negatif, dan pornografi di dunia maya selama menjadi siswa MTSN 10 Banyuwangi. Yang ke-14, siswa dilarang mengendarai motor dengan ugal-ugalan atau kebut-kebutan. Yang ke-15, siswa dilarang memakai sepeda motor tidak sesuai standar. Yang ke-16, siswa dilarang mencoret-coret atribut seragam madrasah. Saya ingatkan kembali lagi, tolong dipelajari larangan-larangan siswa dan jangan sampai kalian melanggar larangan-larangan tersebut. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang sanksi-sanksinya. Setiap pelanggaran dicatat pada buku siswa oleh guru piket. Sanksi diberikan kepada yang melanggar tata tertib siswa sesuai dengan tingkat frekuensi pelanggaran. Yang ketiga, tingkatan sanksi dimulai dari teguran, nasihat, pemberian tugas, skors, dan yang terakhir, siswa dikembalikan pada orang tua atau dikeluarkan. Untuk hal lain-lain, tata tertib ini akan diubah apabila kemudian hari terdapat kekeliruan. Yang kedua, hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam tata tertib siswa ini akan diatur dalam ketentuan sendiri. Selanjutnya, saya akan menampilkan kebijakan madrasah selama pandemi. Di sini ada tata tertib masa pandemi. Yang pertama, tentang pembelajaran tatap muka. Setiap datang ke madrasah, semua warga masyarakat, baik siswa, guru, karyawan, dan lain-lain termasuk tamu, sebelum masuk halaman madrasah harus mengenakan masker dan mencuci tangan di tempat yang sudah disediakan. Yang kedua, setiap datang ke madrasah, semua warga madrasah dan tamu harus mengikuti tes suhu badan. Yang ketiga, tempat duduk baik guru, karyawan, dan siswa diatur dengan jarak minimum 1 meter. Yang keempat, ruang belajar siswa diisi dengan jumlah siswa maksimum 20 siswa. Yang kelima, ruang belajar harus disemprot dengan disinfektan 2 kali sehari, pagi dan siang. Yang keenam, siswa dilarang belanja makanan dan minuman di lingkungan madrasah. Siswa dianjurkan membawa bekal dari rumah masing-masing, karena semua kantin madrasah ditutup. Yang ketujuh, semua warga dilarang berjabatan tangan. Jadi antar guru ataupun antar siswa dengan guru, semuanya dilarang untuk berjabat tangan. Yang kedelapan, warga madrasah yang sakit flu, batuk, dan demam dilarang masuk ke madrasah. Yang kesembilan, selama proses pembelajaran, guru dilarang melakukan kegiatan mobilitas atau keliling menghampiri siswa. Yang ke-10, dilarang meminjam masker, buku, dan alat tulis. Jadi kalian harus membawa. Misalkan kalian membawa masker cuma 1 yang dipakai, kalian sisakan 1 di dalam tas. Yang ke-11, warga masyarakat yang tinggal satu rumah dengan ODP dan PDP dilarang masuk ke madrasah. Selanjutnya, pembelajaran secara daring atau dalam jaringan atau online. Siswa harus menguasai penggunaan aplikasi pembelajaran secara online seperti WhatsApp, Google Classroom, e-learning, dan lain-lain. Siswa diharapkan memiliki HP Android minimal 2,5 GB. Siswa wajib memberitahukan kehadiran secara online serta melaporkan kondisi fisik kesehatan kepada wali kelas atau guru mata pelajarannya. Yang keempat, siswa wajib mengikuti pembelajaran secara online sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh madrasah. Siswa harus membuat rangkuman materi pembelajaran yang sudah disampaikan oleh guru mata pelajaran. Yang keenam, siswa wajib mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran atau wali kelas dengan mengupload atau mengirim secara online dengan memperhatikan batas waktu yang sudah ditentukan. Yang ketujuh, jika siswa melaksanakan pembelajaran secara berkelompok, maka harus mengikuti aturan protokoler kesehatan COVID-19. Yang kedelapan, siswa dilarang menggunakan aplikasi di HP selain aplikasi pembelajaran di saat jam pembelajaran berlangsung.
Selanjutnya tentang tata tertib menjaga lingkungan. Setiap warga madrasah diwajibkan menjaga dan merawat tanaman yang ada di lingkungan madrasah. Yang kedua, setiap madrasah diwajibkan peduli pada sampah dengan membuang sampah pada tempat sampah sesuai dengan jenis sampah. Yang ketiga, setiap warga madrasah diwajibkan membersihkan kelas dan lingkungan sekitarnya sesuai dengan jadwal piket yang dibuat. Yang keempat, setiap warga madrasah makan dan pada tempatnya dan menjaga kebersihan. Selanjutnya tata tertib dalam upaya efisiensi penggunaan air, listrik, ATK, dan plastik. Setiap warga madrasah diwajibkan menghemat energi dengan cara memadamkan lampu pada ruangan dan mematikan kipas angin atau pendingin ruangan apabila tidak diperlukan dan menggunakan sumber energi matahari. Yang kedua, setiap warga madrasah diwajibkan menghemat penggunaan air dengan cara menggunakan air sesuai dengan kebutuhan dan mematikan keran air jika tidak diperlukan. Yang ketiga, setiap warga madrasah dianjurkan menghemat penggunaan alat tulis dan kertas dengan cara penggunaan alat tulis isi ulang dan menggunakan kertas reuse untuk keperluan percetakan draft. Yang keempat, setiap warga Selanjutnya, tata tertib dalam upaya efisiensi penggunaan air, listrik, ATK, dan plastik. Yang pertama, setiap warga madrasah diwajibkan menghemat energi dengan cara memadamkan lampu pada ruangan-ruangan dan mematikan kipas angin atau pendingin ruangan apabila tidak diperlukan. Yang kedua, setiap warga madrasah diwajibkan menghemat penggunaan air dengan cara menggunakan air sesuai dengan kebutuhan dan mematikan keran air jika tidak diperlukan. Yang ketiga, setiap warga madrasah dianjurkan menghemat penggunaan alat tulis dan kertas. Yang keempat, setiap warga madrasah dianjurkan menghemat penggunaan alat tulis dan kertas dengan cara menggunakan alat tulis isi ulang dan kertas bekas. Yang kelima, setiap warga madrasah diwajibkan mengurangi atau meniadakan pemakaian alat atau bahan yang tidak dapat didaur ulang seperti plastik dan styrofoam dalam segala bentuk apapun di lingkungan madrasah. Tata tertib toilet. Gunakan air seperlunya, gunakan sabun cair seperlunya, matikan keran air sebelum keluar dari toilet, padamkan lampu jika tidak digunakan, buanglah sampah di tempat yang sesuai, bersihkan pembalut sebelum dibuang ke tempat sampah, tidak menggunakan tisu, siram kloset sampai bersih. Pastikan WC dalam keadaan bersih sebelum keluar kamar toilet. Tata tertib kantin. Tidak menggunakan piring, gelas, dan sendok plastik. Buang sampah di tempat yang disediakan. Pemilik kantin bertanggung jawab menjaga kebersihan dan kenyamanan di kantin. Pemilik kantin melaksanakan piket di area kantin sesuai dengan jadwal piket harian. Waktu zuhur tidak ada transaksi jual beli. Semua wajib sholat, siswa non-muslim mengadakan kebaktian bersama. Tata tertib di kelas. Petugas piket membersihkan kelas dari debu, sampah, dan sarang laba-laba. Petugas piket mematikan lampu dan kipas angin setelah menjalankan tugas. Tidak diperkenankan membuang sampah di laci meja. Siswa yang membawa makanan dan minuman tidak menggunakan wadah sekali pakai untuk mengurangi sampah. Yang kelima, memelihara dan menjaga alat-alat kebersihan kelas. Yang keenam, menata kursi dan meja agar terlihat rapi. Yang ketujuh, menata kitab suci dan buku di lemari atau menata kitab suci di atas meja guru atau laci meja guru. Yang kedelapan, tidak mengotori kursi, meja, pintu, atau dinding kelas dengan pulpen, spidol, atau pipet. Yang kesembilan, menjaga keindahan, kebersihan, dan kerapian kelas dan teras kelas. Yang kesepuluh, siswa yang melanggar aturan dikenai sanksi membersihkan lingkungan kelas atau madrasah setelah jam pelajaran berakhir. Yang ke-11, kelas yang tidak bersih akan diberi sanksi oleh madrasah. Untuk hal-hal yang lain, kebijakan dan ketentuan yang belum ada akan dikaji dan diumumkan jika terdapat perubahan atau revisi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan, kalian bisa langsung ajukan ke saya sendiri. Tadi nomor saya sudah ada di awal presentasi.
atau kalian bisa ajukan di chat yang ada di bawah. Dan jangan lupa kalian harus merangkum apa yang saya sampaikan tadi. Dan saya harap kalian benar-benar memahami, karena itu sangat-sangat penting ketika kalian menjadi bagian dari warga Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Banyuwangi. Untuk materi kali ini saya rasa cukup sekian. Untuk selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Kalian harus memperhatikan dengan tepat karena di akhir sesi kalian akan mendapatkan tes. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak sekalian, kalian sudah ikut Matsama hari yang kedua ya. Giliran sekarang ini adalah materi kemadrasahan sesi yang kedua. Tadi sudah disampaikan oleh guru kalian ya, materi kemadrasahan Bu Erna terkait dengan sejarah madrasah, visi misi dan tata tertib. Untuk sekarang anak-anak sekalian, ya tetap semangat kan? Ya, kita akan lanjutkan yaitu kemadrasahan. Kita akan mengenal tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ya, guru dan karyawan yang ada di madrasah kita tercinta ya. Baik. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan ya. Oke. Anak-anak sekalian, kita sedang berhadapan dengan dua tokoh penting yang ada di madrasah ya. Yang pertama, beliau adalah Bapak Sugeng Mariono SPD MM. Beliau ini kepala madrasah ya, yang merencanakan, mengelola, memimpin, mengendalikan seluruh program madrasah ya, mengendalikan seluruh komponen madrasah itu beliau. Jadi tanggung jawab seluruh kegiatan madrasah ini ada di pundak beliau. Berikutnya ada Pak Khairul Umam SHMHI. Beliau ini kepala tata usaha yang berhubungan dengan administrasi dan surat menyurat di madrasah itu dengan TU yang dipimpin oleh Pak Khairul Umam. Berikutnya kepala madrasah dibantu oleh 4 wakil kepala madrasah. Yang pertama ada Bu Umunur Aini SPD. Beliau ini wakil kepala bidang kurikulum yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar ya, terkait dengan pembelajaran ya, pembagian tugas guru dan yang lain-lainnya. Kemudian Bapak Dr. Andes Astrori, beliau ini waka hubungan masyarakat ya, bagaimana sekolah menjalin hubungan dengan masyarakat itu beliau ini yang bertanggung jawab ya. Branding madrasah itu beliau yang bertanggung jawab. Berikutnya Dr. Andes Niamullah MPD, beliau ini wakil kepala madrasah bidang kesiswaan. Pak Niam ini yang bertanggung jawab terkait dengan kegiatan kesiswaan yang mulai dari organisasi siswa intra madrasah termasuk juga kegiatan ekstrakurikuler ya. Berikutnya ada Bapak Haji Muhammad Haidori SPD, beliau ini wakil kepala bidang sarana dan prasarana yang bertanggung jawab terkait dengan seluruh sarana yang ada di madrasah ya. Kalau ada meja kursi yang rusak itu termasuk juga bagian dari tugasnya bagaimana untuk mengganti atau membenahi. Itu wakil kepala madrasah ya. Berikutnya ada 3 tokoh penting juga. Yang pertama adalah Pak Rahmat Husaini SPD MPD. Beliau diberikan amanah untuk membina OSIM, organisasi siswa intra madrasah ya. Kalau di jenjang SMP itu namanya OSIS begitu. Berikutnya Insinyur Isnain, beliau ini koordinator pengembangan mutu. Jadi bagaimana meningkatkan mutu madrasah itu beliaulah yang sebagai koordinatornya ya. Ada Pak Hamdawi SAG ya, beliau koordinator keagamaan termasuk pembinanya ya, Pak Hamdawi ya. Anak-anak diingat ya, ini adalah pimpinan dari madrasah
di Bapak Kepala, kemudian ada KPU dan dibantu oleh Wakil Kepala Madrasah. Berikutnya anak-anak, ini kita berkenalan dengan seluruh wali kelas 7 ya. Yang pertama Dr. Andes Kukuh Wahyudi, ya wali kelas 7A, guru matematika. Kemudian ada berikutnya Bu Neni Puspita Pratiwi SPD, wali kelas 7B, beliau ini guru IPS. Ada Bu Husnul Khotimah 7C, guru matematika. Kemudian Bu Dr. Andani Hayah kelas 7D, guru PKN ya. Kemudian Pak Hamdawi SHG, wali kelas 7E ya, guru SKI, yang tadi juga sebagai koordinator bidang keagamaan. Ada juga Pak Muhammad Irhamna SPD ya, wali kelas 7F, guru PJOK, guru olahraga. Kemudian ada Fuad Hasan SPD, wali kelas 7G, ini sebagai guru TIK informatika ya. Ada Bu Dwi Fitriani SPD, ini wali kelas 7H, guru bahasa Indonesia. Nah, 8 guru inilah yang anak-anak akan mendampingi kalian mulai dari kelas 7A sampai kelas 7H ya. Ingat-ingat, nanti kalau misalkan ada permasalahan, berhubungan langsung dengan siapa? Wali kelas ya. Oke, berikutnya sekarang kelas 8. Yang pertama Bu Istianah SPD, kelas 8A, guru bahasa Inggris. Pak Cahyo, ini guru yang keren ya, wali kelas 8B, guru bahasa Indonesia. Kemudian Pak Dr. Andes Supriyanto, ini wali kelas 8C, guru PKN. Bu Wiwi, wali kelas 8D, guru IPS. Berikutnya Pak Rahmat Husaini, yang tadi juga pembina OSIM ya, wali kelas 8E, beliau ini guru PKN. Ada berikutnya Pak Muhammad Makmun SPDI, ini kelas 8F, guru Quran Hadis. Berikutnya Bu Muflihatus Solihah, beliau ini wali kelas 8G ya, guru bahasa Inggris ya, Mrs. Muflihatus ya. Berikutnya Bu Erika Yuriana SPD, wali kelas 8H, guru bahasa Indonesia. Keren juga nih. Beberapa tulisannya seringkali masuk di kolom ini ya, Radar Banyuwangi ya. Baik, ini berapa wali kelas 8. Berikutnya anak-anak wali kelas 9. Yang pertama Bu Nur Hidayati SAG, wali kelas 9A, dia ini guru fikih. Kemudian Bu Yuni Kurniawati SPD, wali kelas 9B, ya ini masternya matematika ya. Ada Bu Sylvia, ya, beliau ini pakar bahasa Arab ya, mau percakapan ya, atau yang lainnya, beliau ini menguasai bahasa Arab. Kemudian Bu Sunarti, wali kelas 9D, ya ini guru bahasa Indonesia. Kemudian Pak Haji Sugiri SPD, ini orangnya keren ya, wali kelas 9E, dia guru PJOK. Berikutnya Pak Haji Khudori SPD, wali kelas 9F, dia guru IPS. Berikutnya Pak Dr. Andes Hariri, wali kelas 9G, dia ini pakar Quran Hadis. Berikutnya Pak Furqon Hidayat SPD, dia ini wali kelas 9H, yang sering kali menangani kegiatan Olimpiade bidang matematika ya, Pak Furqon. Berikutnya ini guru yang tidak masuk di jajaran wali kelas ya, ada Pak Dr. Andes Ajibin, guru bahasa Arab. Pak Komari, guru akidah. Pak Haji Nohan, ada guru akidah akhlak ya. Kemudian Pak Mufid, guru IPA, yang seringkali membidangi Olimpiade Sains atau IPA. Pak Mufid ini keren. Kemudian ada Bu Eva Soleha, guru IPA, sekaligus ini kepala laboratorium ya, membawai seluruh lab ya. Berikutnya ada Bu Sartiningsih, beliau guru bahasa Inggris. Kemudian ada Bu Nurul Hidayah, guru SKI. Pak Nursidi, spesialis bahasa Jawa ya. Kemudian Pak Argian Wira, Eskom, beliau ini yang ahli IT. Kalau tanya-tanya tentang komputer, tentang internet dan IT,
beliau jagonya ya. Kemudian ada Pak Joko, beliau ini guru PJOK, guru olahraga. Berikutnya lagi ada Pak Muhammad Atijani, guru bahasa Indonesia, kemarin sudah tamat S2, keren orangnya ya. Ada Bu Monika Ayu, beliau ini yang pakar di seni budaya ini. Ada Pak Wiwit, ya, beliau ini guru BK yang juga menguasai materi agama ini, keren. Berikutnya Bu Dr. Anda Sri Nursasi, ya, senior BK ya. Nanti kalau kalian ada permasalahan dalam belajar, permasalahan dalam pergaulan, bisa menghubungi beberapa guru BK yang ada berikut ini ya. Bu Laila ya, Bu Ernawati, bisa Bu Rohmatul Afifah, ya, silakan pilih salah satu kalau mau konsultasi atau bimbingan terkait dengan kegiatan belajar mengajar ataupun terkait dengan pergaulan kalian ya. Silakan utarakan seluruh permasalahan, insya Allah mereka akan memberikan arahan dan solusi. Anak-anak berikutnya ini karyawan TU ya. Ada banyak, ada Bu Duwita, ada Bu Mahmuda, ada Bu Julfatul, Bu Maria Ulfa ya. Mereka yang akan memberikan fasilitas bagi kalian yang terkait dengan administrasi, misalkan legalisir ya, atau minta keringanan SKTM, nah nanti bisa diserahkan ke mereka ya. Kemudian ada Bu Lilis, ini kepala perpustakaan, misalkan mau pinjam buku silakan ya, mau baca-baca di perpus ya, nanti akan ketemu dengan Bu Lilis. Kemudian ada Pak Andre ini setiap kali kalian masuk madrasah mesti tahu ya, beliau ini security atau satpamnya madrasah, jadi silakan kenal baik-baik dengan Pak Andre. Ada karyawan yang lain tidak ada fotonya ya, Bu Alfia, Pak Erwan ya, Pak Ahmad Sukri, Pak Ali Muhaidori, Pak Fahim Mustafa, semuanya ini adalah karyawan TU. Nanti kalian akan kenal dengan mereka semuanya. Nah, anak-anak sekalian, di madrasah ini ya, dibagi menjadi 3 jenjang ya, ada kelas 7, 8 dan 9. Nah, kalian sekarang posisinya ini kelas 7 ya, kelas yang baru. Nah, di masing-masing jenjang itu dibagi lagi menjadi 8 kelas rombongan belajar ya. Jadi kelas 7 ada 8, kelas 8 ada 8, kelas 9 ada 8. Total semuanya ada 24 kelas. Wah, banyak ya. Nah, nanti silakan kenalan semuanya dengan teman-teman kalian ya. Berikutnya anak-anak, KBM atau kegiatan belajar mengajar yang ada di madrasah ini, kalau sekarang ini namanya KBM darurat ya, karena kondisinya pandemi, semuanya harus online seperti yang sudah disampaikan pembicara di atas, Bu Erna tadi ya, online. Jadi kalian harus mengikuti dengan baik walaupun di rumah ya, tidak santai di rumah tapi mengikuti dengan baik. Nanti kalau sudah tidak pandemi ya, insya Allah normal, nanti kita akan belajar bersama-sama mulai jam 7 sampai jam 1:30 insya Allah. Kita akan belajar mengembangkan pengetahuan dan keterampilan ya, agar kalian ke depan mempunyai kecakapan untuk hidup ya. Jadi tidak menjadi orang yang bodoh, tidak menjadi orang yang menjadi bulan-bulanan di masyarakat, tapi menjadi orang yang punya pemahaman dan keterampilan. Baik anak-anak, terima kasih. Ini yang saya sampaikan. Insya Allah berikutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang paling terakhir yang akan sampaikan mengenai prestasi Madrasah Sanawiyah Negeri 10 Banyuwangi di tahun 2019-2020. Kita pernah menjuarai juara 1 tenis meja aksioma tingkat kabupaten, juara 2 dan 3 karate tingkat Jawa Timur di Jember. Wah, keren ini. Makanya
siswa baru harus bangga menjadi siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 10 Banyuwangi. Nanti Anda yang ingin juara bisa mencari pembina ekstrakurikulernya, apalagi yang sudah atlet. Maka dari itu, ini saya bacakan aja, bisa Anda lihat itu, bisa Anda perhatikan. Kita pernah menjuarai juara 2 futsal tingkat kabupaten, juara 2 pencak silat, dan juara 2 dan 3 pioneering pramuka Kuaran. Pernah menjuarai juga juara puisi tingkat kabupaten, juara kaligrafi, dan kita punya drum band pernah menjuarai di tingkat kabupaten. Itulah sekilas prestasi yang pernah diraih oleh alumni madrasah kita. Baik, sebelum saya tutup, saya ulangi lagi Yel Adiwiyata ini agar Anda lebih hafal, lebih cepat hafal, karena nanti ketika kita ketemu di madrasah, yel-yel ini harus bisa. Ini sebelum saya tutup, saya ulangi lagi. Salam bumi, berarti Anda jawab pasti lestari. Adiwiyata bisa. Adiwiyata Mandiri pasti bisa. Adiwiyata Jawa Timur jaya, jaya, jaya. Adiwiyata Banyuwangi jenggirat tangi. Akhir, ini yang paling penting, Madrasah Sanawiyah Negeri 10 Banyuwangi berprestasi. Itulah Yel Adiwiyata. Mudah-mudahan semua peserta didik baru yang nanti kelas 7 mudah-mudahan bangga menjadi siswi Madrasah Sanawiyah Negeri 10. Sebagai penutup, karena tadi tidak saya buka dengan sholawat, saya dan seluruh karyawan, seluruh dewan guru hanya bisa mendoakan, mari kita pun nanti bersama-sama membangun, mendukung madrasah ini menjadi madrasah yang berprestasi, madrasah yang lebih baik madrasah. Ayo kita ke madrasah. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.